Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Faradina Rohma dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video ini, aku akan bahas satu teori komunikasi yang menurut aku paling relate banget di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di era digital seperti ini, teknologi semakin berkembang pesat, jadi banyak orang yang bukan hanya bekerja keras di lapangan, tapi juga ada yang kerja cerdas, yaitu dengan menjadi afiliator di TikTok, ataupun content creator, ataupun lainnya. Apalagi yang sekarang lagi ramai nih, banyak orang membuat konten di TikTok, di Shopee, di Instagram, agar mendapatkan cuan. Jadi, teori komunikasi apa sih yang paling relate banget buat saat ini? Yaitu teori retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, menariknya, teori ini itu bukan hanya teori aja. Dan tanpa sadar, kita itu sudah menerapkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Terutama bagi Gen Z ataupun afiliator yang sedang memainkan peran di media sosial. Jadi teori ini sangat-sangat relate banget dan kita pakai teori ini terutama dalam konten review ataupun promosi. Jadi di video ini aku akan jelasin teori ini dengan santai, dengan simple, dan pastinya ada contoh langsung agar dapat lebih mudah dipahami. Jadi sebenarnya apa sih teori retorika itu? Nah, di sini pengertiannya. Jadi, teori retorika adalah seni kita berbicara untuk bisa memengaruhi orang lain. Teori ini dikenalkan oleh seorang tokoh bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, ada 3 cara supaya komunikasi kita bisa meyakinkan orang lain. Apa itu caranya? Yang pertama yaitu ada ethos, pathos, dan logos. Pasti kalian tidak asing dengan 3 kata ini ya, karena 3 kata ini sering banget diulang-ulang di kehidupan kita. 3 hal ini adalah kunci utama dalam komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain. Jadi yang pertama dulu yaitu adalah ethos atau kepercayaan. Ethos berkaitan dengan bagaimana kita terlihat meyakinkan di depan orang lain. Misalnya, kita terlihat jujur, kita punya pengalaman, atau kita terlihat profesional. Contohnya, kalau aku dalam konten kreator mencoba untuk mereview produk. Contohnya, kalau di konten kreator seperti ini caranya. Untuk orang lain itu yakin kalau kita itu bisa mainkan komunikasi kita, atau kita itu terlihat yakin, jujur. Jadi orang yang melihat kita itu bisa percaya, bahkan bisa membeli apa yang kita review. Contohnya ini, saya akan mereview tumbler ini. Nanti saya akan beri review jujur. Agar kenapa? Agar orang lain itu percaya dengan kita dan akan membeli produk yang kita review. Contohnya ya seperti ini. Halo guys, jadi aku rekomendasi kalian kalau yang lagi cari tumbler harap cobain dari merek ini. So far, aku sudah memakai produk ini selama 1 tahun lebih dan masih awet banget. Jadi ini adalah tumbler yang tahan panas dan tahan dingin. Buat 8 jam ataupun 5 jam ini masih dingin ataupun hangat ya. Jadi kalian yang lagi cari tumbler ini rekomen banget buat kalian. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi kita itu harus menampakkan yang kita review itu atau yang kita bicarakan itu dengan jujur agar pembeli ataupun orang yang melihat kita itu terpengaruhi dan akan membeli produk yang kita review ataupun akan yakin dengan omongan yang kita bawakan. Lalu yang kedua ada pathos ataupun emosional. Pathos yang secara singkatnya yaitu adalah menyentuh emosionalnya para audiens. Di sini kita tuh bikin orang tertarik, penasaran, atau bahkan langsung pengen punya. Contohnya saya contohkan di tumbler ini lagi ya. Contohnya seperti ini. Wah, ini warnanya elegan banget. Bagi kalian yang suka tumbler ataupun warna-warna elegan, kalian harus punya tumbler dari ini. Ini estetik banget dan harganya pun murah banget, nggak sampai 100 ribuan, tapi sudah tahan 8 jam dingin ataupun panas. Nah, jadi dengan review yang tadi, kita itu harus meyakinkan emosionalnya audiens. Contohnya ada yang tadi ya, kita mereview tumbler. Jadi itu orang itu akan melihat barang yang kita review. Oh, ini tahan 8 jam. Oh, ini sangat bagus sekali. Jadi orang itu akan ingin punya apa barang yang kita review. Nah, jadi dengan review yang tadi, kita itu harus meyakinkan emosionalnya audiens. Jadi itu orang itu akan melihat barang yang kita review. Oh, ini tahan 8 jam. Oh, ini sangat bagus sekali. Jadi orang itu akan ingin punya apa barang yang kita review. Seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah logos. Logos ataupun dengan kata singkatnya yaitu logika, yaitu menggunakan logika ataupun fakta. Biasanya berupa harga, kualitas, ataupun fungsi produk. Ini tumbler ini sudah muat 750 ml. Jadi kalian nggak perlu lagi beli tumbler yang segede gaban. Jadi kurang lebih etos, patos, dan logos itu tuh sedikit sekali perbedaannya dan banyak persamaannya. Yang intinya ketiga teori ini itu mengajarkan kita cara berkomunikasi untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu paham apa maksud yang kita bicarakan. Setelah yang saya jelaskan tadi, kalian baru sadarkan kalau teori ini itu sudah relate oleh kehidupan kita, ataupun secara nggak sadar kita tuh udah pakai teori ini bukan hanya menjadi content creator, tapi kalian misalnya lagi ngobrol sama teman kalian, pasti kalian juga akan menggunakan bahasa yang meyakinkan agar teman kalian itu percaya apa yang kalian bicarakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, teori etos, patos, dan logos yang diambil dari teori retorika ini itu tidak hanya berupa kayak konten, promosi, ataupun mereview, tapi juga di kehidupan sehari-hari juga bisa. Contohnya itu seperti tadi, seperti mengobrol dengan teman, ataupun memberikan berita. Jadi kesimpulannya dari teori retorika ini bahwa komunikasi yang efektif itu memperhatikan 3 hal, yaitu etos, patos, dan logos. Memahami ketiga ciri utama ini, ketiga syarat utama ini, kita dapat menyampaikan komunikasi kita menjadi lebih baik, bahkan lebih meyakinkan para audiens ataupun lawan bicara. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa membantu kita agar kita bisa berkomunikasi lebih baik dan lebih efektif lagi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.